Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kembali lagi bersama Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke. Kita ke informasi pertama pemirsa, pemerintah secara resmi akan mulai melarang ekspor minyak goreng pada 28 April 2022 mendatang. Pelarangan ekspor telah dikaji secara mendalam oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 mendatang. Kebijakan ini diambil agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri dapat mencukupi dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Keputusan terkait pelarangan ekspor sudah dikaji secara mendalam pada rapat yang diselenggarakan khusus berkaitan dengan pemenuhan minyak goreng yang dihadiri oleh sejumlah instansi dan kementerian terkait. Untuk memastikan kebijakan itu berjalan, Presiden secara langsung akan mengawasi implementasi di lapangan agar kebijakan tersebut dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Presiden juga akan secara langsung melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang diterapkan tersebut. Dalam rapat tersebut telah saya putuskan, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Informasi lainnya pemirsa, Direktur Informasi dan Komunikasi Politik Hukum dan Keamanan Kemenkominfo Bambang Gunawan mengajak masyarakat untuk bijak bersosial media di bulan Ramadan ini. Bijak bersosial media, disebut Bambang, juga merupakan bagian dari bela negara sekaligus memberikan sumbangsih kebaikan bagi bangsa. Kementerian Komunikasi dan Informatika memanfaatkan bulan suci Ramadan sebagai momentum mengajak masyarakat bela negara. Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan Kominfo Bambang Gunawan mengatakan, bentuk bela negara bisa dilakukan oleh semua individu dengan cara berpartisipasi aktif, menyampaikan sumbangsih kepada negara sesuai dengan profesi masing-masing. Cara bela negara adalah kira-kira definisinya bagaimana kita berpartisipasi aktif memberikan sumbangsih kepada negara sesuai dengan profesi kita masing-masing. Menurut Bambang, di era digital sekarang saat ini, berdasarkan pantauan Kemenkominfo, data menunjukkan lebih dari 74% warga Indonesia adalah pengguna aktif internet. Sisi positifnya, semua masyarakat kini bisa mengakses informasi dari handphone. Namun, nyatanya tidak semua informasi yang beredar itu benar dan valid. Ia mengimbau agar masyarakat tidak mudah menyebarluaskan informasi yang beredar di media sosial. Tidak semua informasi itu benar. Jadi kalau kita bijak dalam menggunakan media sosial, kita bijak menggunakan handphone kita, itu sesungguhnya lebih dari separuh itu informasi yang kita terima nggak benar gitu. Nah, diteliti dulu gitu loh, diteliti dulu, nggak usah merasa perlu menjadi nomor satu. Sementara itu, Gus Huda selaku tokoh masyarakat menegaskan bela negara dalam perspektif Islam adalah kewajiban. Artinya, membela negara itu wajib dan bisa dilakukan dari berbagai sudut pandang. Mana yang kita bela, mana yang harus kita pertahankan. Dalam tema ini saya jadi ingat, saya pernah punya buku karyanya Gus Dur. Itu judulnya Tuhan Tidak Perlu Dibela. Jadi itu bahkan Tuhan tidak perlu dibela. Tapi pada saat ini ada tema bela negara, bagi saya sangat penting dan sangat pas sekali. Karena benar kalau memang Tuhan itu nggak usah dibela, tapi kalau negara wajib dibela. Karena negara ini adalah titipan
Tuhan. Kalau Tuhan ini kan pencipta alam semesta, nggak perlu pembelaan dari kita, Tuhan sudah bisa segalanya. Tapi kalau negara ini tanpa kita bela, maka negara tidak akan bisa apa-apa. Mengapa saya katakan bela negara ini wajib? Nun sewu, termasuk kita duduk di sini saat ini dengan nyaman, dengan indah. Ini karena apa sih? Karena setiap hari kita melaksanakan bela negara itu tadi. Dengan cara apa? Satu, membela negara, mencintai tanah airnya dengan sesama. Dengan sesama. Termasuk melestarikan budaya-budaya yang ada di tanah air, ini juga bela negara. Kita bisa beribadah nyaman, beribadah aman karena negara kita aman. Negara kita aman karena banyak yang membela, banyak yang melindungi, banyak yang mencintai. Di sisi lain, influencer Delvano Khaires berpendapat, bagi anak muda, bela negara diwujudkan dengan anak muda yang tidak krisis identitas. Jadi semua orang berlomba-lomba, kalau aku fashionnya tidak fashion barat, kalau aku cara ngomongnya tidak ngomong barat, kalau aku cara berpikirnya tidak berpikir cara orang barat, aku tuh nggak keren. Nah ini yang lama-lama bakal menghilangkan esensi dari Indonesia ini sendiri. Padahal anak-anak muda ini menjadi masa depan Indonesia ini sendiri. Jadi bela negara simpel buat kita, yaitu jadilah diri kita sendiri. Yang keren tuh kita, bukan mereka. Yang keren tuh cara pikir kita, bukan mereka. Yang keren itu agama kita, bukan mereka. Jadi banggalah dengan kita sendiri. Kemenkop UKM mengadakan aksi afirmasi pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri di Jakarta Convention Center. Bisnis matching tahap kedua ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo terkait gerakan Bangga Buatan Indonesia. Sebanyak 100 pelaku UKM hadir dalam acara ini. Menteri Koperasi dan UKM secara resmi membuka puncak acara showcase dan bisnis matching tahap kedua belanja barang jasa pemerintah untuk produk dalam negeri dalam rangka aksi afirmasi pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri. Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM Hanung Harimba Rahman melaporkan, pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia kepada para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan BUMN tentang aksi afirmasi peningkatan pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri di Provinsi Bali 25 Maret lalu. Kegiatan ini merupakan kerjasama Kementerian Koperasi dan UMKM dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Perindustrian. Acara puncak pameran dan temu bisnis ini dihadiri oleh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Direktur Utama BUMN seluruh Indonesia untuk meyakinkan bahwa produk-produk UMKM telah mampu bersaing dan memiliki kualitas yang baik untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah. Kegiatan ini dilaksanakan pada 25 hingga 26 April di Jakarta Convention Center, meliputi pameran produk UMKM yang menghadiri 100 UKM dengan fokus produk substitusi impor yang inovatif, serta temu bisnis kementerian, lembaga, dan pemerintah provinsi dengan rencana umum pengadaan barang dan jasa pengadaan produk dalam negeri yang terbesar secara offline dan online. Setelah 2 tahun belakangan tidak memberangkatkan jamaah haji akibat pandemi COVID-19, Indonesia akan kembali memberangkatkan 100.051 jamaah dengan kloter pertama yang berangkat pada 4 Juni 2022. Menteri Agama Yakut Holil Qomas menyampaikan bahwa Indonesia akan memberangkatkan 100.051 jemaah haji pada penyelenggaraan haji tahun 1443 Hijriah tahun 2022 Masehi ini. Hal ini ditegaskan Menak Yakut dalam sambutannya pada peringatan Nuzulul Quran tingkat kenegaraan di Jakarta. Kita tidak memberangkatkan jamaah haji karena pandemi COVID-19. Alhamdulillah atas ikhtiar dan doa kita semua, di tahun ini kita akan memberangkatkan kembali jemaah haji dengan kuota 100.051 jamaah dan 1.901 petugas. Adapun kloter pertama jamaah haji Indonesia yang diberangkatkan pada 4 Juni 2022
dengan kriteria terdiri dari 92.825 kuota reguler dan 7.226 kuota jamaah haji khusus. Oleh karena itu, Yakut meminta kepada jajarannya agar mampu bergerak cepat dan cermat mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji ini. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.